Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keberkahan majelis kita siang hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan membacakan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk kita pada siang hari ini untuk memulai kembali di tahun yang baru kajian perdana pekanan tahun 2003 ini masih pekanan satu kali sepekan ya di tahun 2021 ini alhamdulillah. Salawat dan salam kita mohonkan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada roh junjungan kita, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga langkah-langkah kita, aktivitas kita senantiasa dalam kerangka mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa berpanjang lagi, insyaallah pada siang hari ini yang akan mengisi kajian kita sudah tidak asing lagi insyaallah Ustadz kita Dr. Muhammad Sofwan Jauhari MA yang pada siang hari ini akan menyampaikan materi sekitar tentang ekonomi Islam ya. Sebagaimana sudah disampaikan yaitu temanya apa yang harus kita lakukan dengan uang kita di saat pandemi ini. Insyaallah waktu dan tempat kami persilahkan. Falyatafadhal masykur. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa amma ba'du. Terima kasih Pak Muslimin dan teman-teman semua jamaah Masjid Ulul Albab, Majelis Ta'lim Ulul Albab. Alhamdulillah saya bisa menyapa kembali dalam kajian pekanan meskipun kita masih online ya. Dan saya tanya kepada Pak Ustadz Miftah, panitia pengurus, materi saya apa ganti atau masih muamalat? Katanya masih seputar muamalat, masih seputar fikih bisnis, boleh lah ya sudah. Kirain diganti. Oke, kalau masih tetap saya lanjutkan. Nah, kesempatan kali ini saya masih membahas tentang muamalat, tapi judulnya tadi saya katakan mengelola keuangan di saat pandemi. Pak Muslimin belum udah nanya nih, kalau nggak ada duitnya gimana katanya? Ya, maklum lah. Mengelola keuangan di saat pandemi katanya belum ada keuangan. Baik, jemaah sekalian. Sebelumnya, sebentar mau saya share screen saya, tapi nggak usah saya buat full ya. Nggak usah gede banget itu. Kalau gede banget kadang-kadang ininya rada susah. Jadi yang pertama ada sedikit data dan fakta yang perlu kita ingatkan bersama bahwa fakta dan ramalan seputar pandemi ini saya katakan. Satu, katanya waktu itu ya, orang-orang para pakar pada bilang katanya pandemi hanya beberapa bulan, nanti Ramadan waktu itu ya, tadi selesai katanya 3 bulan, 4 bulan. Ternyata hari ini pandemi sudah hampir 1 tahun, belum ada gejala-gejala selesai. Yang ada malah membengkak ya. Yang kedua, fakta tentang hancurnya banyak perusahaan, banyak yang tutup, banyak yang bangkrut, banyak yang kelilit utang karena pandemi. Dan ini tentu saja berdampak pada banyaknya meningkatnya jumlah pengangguran. Yang ketiga, ini yang fakta yang menyedihkan, adanya pemerasan terhadap pasien atau uang negara. Uang negara kan ada yang diperes-peres ya. Kalau saya lihat itu orang-orang yang sebagian tidak COVID, di-COVID-kan biar dibayar oleh negara, ya kan? Kemudian kalau saya lihat tagihan pasien-pasien COVID, tagihannya kan kepada negara ya. Nah, itu angkanya juga fantastis. Satu orang itu kan bisa 500 juta itu tagihan kepada negara ya. Kepada pasien juga sama. Saya kadang-kadang bingung itu.
swab PCR itu kan sebenarnya kerjanya sama aja. Itu ada yang tarifnya 800, ada 900, 1 juta, 2 juta. Kadang-kadang masalah waktu saja. Saya sendiri sempat kena ya. Itu janjinya 1 hari swab PCR dikirim hasilnya, sampai 2 hari nggak dikirim. Sampai akhirnya saya telepon salah satu pimpinannya, langsung dikirim. Padahal udah jadi. Udah jadi aja nggak dikirim-kirim gitu kan. Ini saya tadinya diem-diem aja, saya proses seperti biasa aja. Jadi karyawan-karyawannya ada yang nggak beres juga itu kan, menari di atas penderitaan orang lain. Ya. Korupsi APBN yang jelas sudah kita lihat tentang bansos ya. Ini fakta-fakta seputar pandemi ya. Jumlah korban yang terpapar COVID-19 ini juga sudah hampir 100 juta orang, sudah 97 juta orang loh ya, sedunia. Dan se-Indonesia ini sudah hampir angka 1 juta. Ini fakta-fakta ya. Berikutnya, artinya ini harus hati-hati nih, ya, harus hati-hati. Nggak peduli ini orang soleh atau orang tidak soleh, ustadz-ustadz juga banyak yang kena kan nyatanya kan. Saya sendiri juga kena, ya. Saya sendiri sempat kena. Ini saya baru pertama kali masuk ke kampus ini ya, bulan lalu kena ini, baru bisa berani keluar nih ya. Kemudian fakta satu lagi adalah virus telah bermutasi. Jadi yang teorinya katanya kalau orang sudah pernah kena, katanya kemungkinan kena lagi itu sulit, sekarang enggak juga. Karena virusnya udah beda lagi katanya. Ini yang perlu hati-hati. Yang satu lagi adalah sedang terjadinya kontroversi tentang vaksin. Saya tidak menjelaskan hukumnya. Tapi ini fakta tentang pandemi dan ramalan yang dulu. Sekarang jadi orang nggak berani ngeramal-ngeramal lagi lah ya. Nah ini yang jelas sebuah fenomena yang cukup berat buat kita semua. Kira-kira begitu. Karena itu saya mau mengingatkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat yang sudah sering kita dengar, bahwa kita perlu memiliki planning, memiliki rencana ya terhadap apa saja, termasuk rencana kematian ya, rencana kehidupan. Berapa banyak orang yang mati tiba-tiba. Ada yang COVID-nya memang ada dirawat lama, ada juga yang tiba-tiba ya. Apa istilahnya happy hypoxia ya. Cepat sekali. Yang hari apa tuh, hari kapan kemarin ya? Itu saya di kompleks saya itu 1 hari meninggal 2 orang tuh coba. 1 hari meninggal 2 orang. Yang satunya pagi, yang satunya sore, masya Allah. Tapi juga ada fenomena yang aneh juga. Ada yang sakit kena COVID lama akhirnya sembuh, ada yang tidak sakit sama sekali tiba-tiba wafat. Nah ini artinya apa? Yang ingin saya tekankan adalah perlu persiapan, menyiapkan mati. Ya. Mati ini harus kita siapkan. Mati nggak bisa lari kita, nggak bisa lari dari kematian. Mati pasti terjadi, tapi kita harus menyiapkan. Ini kita sudah siap mati belum? Maksudnya dengan amalan-amalan kita ini sudah cukup belum nih buat bekal mati, buat bekal menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Udah cukup belum nih? Nah, itu yang nomor 1 tentu saja ya, dari firman Allah yang tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tapi ini juga ada kaidah dalam ilmu tafsir itu, istilahnya gini, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ayat ini memerintahkan kita untuk melakukan persiapan tentang hari akhirat memang, tentang kematian. Tapi juga mencakup, kita juga harus mempersiapkan segala hal tentang diri kita, tentang pekerjaan kita. Nah, tentang keuangan kita juga perlu planning juga itu. Apalagi kondisinya sekarang yang sudah sangat berat. Kalau tidak di planning, nah gitu kira. Kalau tidak direncanakan, kalau tidak diatur, wah berbahaya begitu kan. Apalagi dalam ilmu keuangan yang sudah pernah saya sampaikan kan, ini saya ingatkan singkat-singkat, bahwasanya harta itu merupakan ad-daruriyatul khams, 1 dari 5 kebutuhan dasar manusia, selain nyawa, agama, ya, harga diri atau keturunan, akal. Nah, harta itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia, artinya bagian penting dari kehidupan. Jadi ya harus direncanakan juga ya. Kemudian adanya hadis yang kita sudah sering diingatkan oleh para ustadz, bahwasanya harta itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari mana kita mendapatkan dan kita gunakan untuk apa. Jangan sampai kita salah menggunakannya.
Jangan sampai kita salah menggunakan. Dalam kajian yang lain juga sudah saya sampaikan, kita ini nggak boleh boros, tapi juga nggak boleh pelit. Boros nggak boleh, wala tubadir tabdiro, tapi pelit juga nggak boleh, ya. Pelit juga nggak boleh. Jadi kita harus atur sebaik mungkin. Di hadis yang lain mengajarkan bahwa al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Kita sebaiknya menjadi tangan di atas, jangan menjadi tangan di bawah. Nah, kalau kondisi pandemi gimana mau menjadi tangan di atas sekarang? Dan pada orang begitu, orang berpikir untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Pada mau berbagi, oh lagi susah begini kok, kita hemat, kita jaga-jaga. Nah, ada juga orang yang berpikiran seperti itu. Nah, makanya pada siang hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana dengan uang kita nih di saat pandemi harus kita apakan nih. Nah, kira-kira begitu kan? Apa yang harus kita lakukan dengan uang yang kita miliki, dengan harta yang kita miliki pada saat pandemi ini? Kebanyakan orang memerintahkan dan mengajak kita untuk hemat, 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 tahan, 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 tahan. Nah, sekarang saya ingin sampaikan slide berikutnya. Yang pertama, ada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma'afa Allahu ala rasulih min ahli al-qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Ya. Ini bicara tentang harta rampasan perang, ya. Harta rampasan perang itu harus dibagi-bagi untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat, untuk anak yatim, untuk orang miskin, untuk ibnu sabil. Untuk Allah dan Rasul itu maksudnya untuk dakwah, ya, untuk dakwah. Jadi sebagiannya harus digunakan untuk kegiatan dakwah, katakanlah kasihkan ke masjid, kasihkan ke majelis taklim, ke dunia pendidikan Islam. Dibagi-bagi. Nah, di sini yang ingin saya tekankan adalah pada kata kaila yakuna dulatan bainal aghniya. Uang itu tidak boleh berputar di antara orang-orang kaya. Bagi juga pada kerabat, anak yatim, miskin, ibnu sabil, dan seterusnya. Miskin aja dikasih, apalagi fakir. Saya sering sampaikan, fakir tuh derajatnya, posisi ekonominya, posisi finansialnya di bawah miskin, ya. Kalau miskin itu orang punya penghasilan tapi kurang. Kalau fakir tuh nggak punya penghasilan dan nggak punya stok uang untuk kebutuhan hidup, itu namanya fakir. Jadi kalau miskin aja dibagi, apalagi fakir. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, poin saya nomor satu justru uang kita ini harus apa? Kita gerakkan ekonomi dengan cara menyalurkan uang kita. Justru Bapak Ibu yang pada punya uang sekarang, keluarkan. Keluarkan apanya nih? Nomor satu, keluarkan zakatnya. Jadi zakat tahun ini itu jangan ditahan-tahan. Nah, gitu maksudnya. Bahkan kalau perlu Bapak Ibu lakukan zakatnya ini secara bulanan. Nanti pas akhir tahun diperhitungkan. Ini ibaratnya kalau pajak itu cicilan, begitu loh maksud saya. Kenapa? Orang sekarang sedang membutuhkan dana. Banyak orang yang butuh duit. Ini bagi yang punya duit dulu tentu saja, ya. Jadi ya saya yakin namanya karyawan kan dapat gaji. Gajinya kan kalau misalnya udah 10 juta kan udah wajib zakat. Kan keluarkan zakatnya. Zakatnya ini jangan ditunda-tunda. Kalau dulu kan sebagian ustadz mengatakan zakat boleh ditunda enggak? Boleh. Maksimal sampai 1 tahun. Jangan sampai tahun berikutnya sudah masuk kewajiban zakat lagi, zakat yang tahun kemarin belum selesai. Tapi kalau sekarang ini kondisi seperti ini, saya katakan kita perlu membantu banyak orang, maka zakat kita harus dikeluarkan dengan segera. Keluarkan dengan segera, begitu sudah waktunya keluarkan. Ya. Nggak usah ditunda-tunda ini, maka saya katakan supaya uang ini bergerak. Ya, kaila yakuna dulatan bainal aghniya, maka saya katakan menggerakkan ekonomi mikro dengan cara menyalurkan zakat Anda sekarang. Yang kedua, saya katakan kita perlu meningkatkan anggaran charity, anggaran amal, anggaran infak kita tingkatkan. Loh, ini kan lagi susah, Ustaz. Iya. Siapa tahu kita nanti mati sebentar lagi, ya. Dalam kondisi seperti ini, ancaman kematian itu kan sangat besar. Probabilitas kematian pada diri kita sangat besar. Orang mati banyak banget kan karena penyakit ini. Kalau uang kita simpen kebanyakan, infak kita kurangin. Kalau ternyata mati repot tidak. Ya. Udah mati, belum sempat infak. Waduh, repot kan. Nah, sekarang justru saya katakan infaknya kita tingkatkan. Jangan ngandelin cuma zakat 2,5%, nggak cukup kondisi seperti ini. Ya. Jadi infak kita tingkatkan. Ini sekaligus persiapan mati.
Ya, siapa tahu Allah takdirkan kita ini termasuk orang yang akan meninggal dunia karena pandemi ini, itu loh. Entah 2 bulan, sebulan, 3 bulan, kita nggak tahu. Tapi yang penting saya harus mempersiapkan. Duit saya jangan sampai ya belum ada yang saya infakkan. Kemarin di tempat kompleks saya bicara tentang rezeki ya. Bahwa ada hadis yang menyatakan bahwa rezeki kita itu kan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara rezeki itu kan harta. Nah, kemudian ada hadis lagi yang menyatakan bahwa orang itu nggak akan mati kalau rezekinya ya, belum sempurna. Artinya gini, saya pakai bahasa mudah aja, ibarat lampu minyak ya, ibarat lampu minyak. Minyak itu sudah dicatah, misalnya ya, misalnya 1 liter. Ya kalau lampunya kita nyalain gede, apinya kita gedein, ya lifetime-nya nggak lama. Habis itu minyaknya. Kalau minyaknya habis, matilah. Tapi kalau kita nyalain kecil gitu kan lifetime-nya lama kan? Lifetime-nya lama. Nah, maka untuk di dunia ini, itu maksud saya, untuk di dunia ini, kita jangan banyak-banyak menghabiskan jatah rezeki kita. Irit-irit aja. Mendingan rezeki kita pending, kita taruh di akhirat. Uang-uang yang sudah masuk kita banyakin di akhirat. Jadi intinya saya mau tekankan, ya, dalam kondisi seperti ini, yang menjadi kewajiban kita dalam mengelola uang adalah meningkatkan anggaran infak untuk menghidupkan ekonomi masyarakat. Ya. Jadi jangan malah nahan-nahan. Udah kondisi seperti ini, pada tahan-tahan semua yang punya duit, repot. Tambah banyak orang yang mati, banyak orang korban. Ya. Maka ini poin kedua, saya katakan meningkatkan anggaran charity atau amal kita. Ya. Yang saya tekankan di sini, keluarkan uang lebih yang Anda miliki. Nah, kalau ini tadi saya katakan bicara donasi yang wajib, zakat, kemudian donasi yang tidak wajib itu amal sedekah biasa. Nah, saya katakan, kalau memang ada uang lebih sekarang, gerakkan ekonomi dengan cara apa? Dengan cara berinvestasi ataupun dengan cara jual beli. Ya, dengan kata lain begini nih, Bapak Ibu sekalian, kalau masih punya tabungan itu belanjain sekarang. Aneh ya saya kan? Dalam bentuk investasi. Apakah Bapak belikan emas ya? Kalau jumlahnya banyak, Bapak bisa belikan tanah, bisa belikan rumah, supaya ekonomi bergerak. Di sisi lain, sekarang ini banyak orang yang banting harga. Apakah motor, apakah mobil, rumah, tanah, banyak yang banting harga. Ketika mereka banting harga, saatnya berinvestasi. Kalau emas mungkin nggak cocok, karena emas lagi mahal. Kalau menurut saya nggak cocok ya. Orang lagi mahal kok kita beli, jangan. Kalau lagi mahal jangan beli ya. Beli yang lain aja. Dari yang lain aja ya. Silakan kalau yang sudah ngerti tentang saham bisa investasikan di saham, bisa investasikan di properti. Jadi gerakkan. Jangan disimpan dalam bentuk uang tunai, gitu loh maksud saya. Jangan simpan dalam bentuk uang tunai, simpan dalam bentuk barang. Kalau bisa saya katakan, jangan disimpan dalam bentuk tabungan di bank. Jangan banyak-banyak, tabungan di bank itu maksimal cuma kebutuhan kita selama 3 bulan. Jadi kalau misalnya kebutuhan kita sebulan itu 5 juta, jumlah uang tabungan di bank itu maksimal 15 juta. Sisanya jangan disimpan dalam bentuk tabungan. Tadi diblokir lagi malah repot. Udah simpan di tabungan banyak-banyak di bank, diblokir nanti. Alah, nggak bisa diambil, nggak bisa dipakai kan, repot kan. Makanya dibagi. Nah, makanya saya katakan belanjakan uang yang kita miliki yang kira-kira lebih. Mulai tadi saya katakan belanjakan dalam bentuk infak yang wajib zakat, belanjakan dalam bentuk infak, belanjakan dalam bentuk investasi ataupun jual beli. Ya, oke, yang berikutnya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil ya wasailina wa fir riqab." Kita perlu peduli terhadap kerabat-kerabat kita, orang-orang dekat kita, teman-teman kita gitu ya, orang-orang dekat, anak yatim. Nah, maksudnya apa? Nah, ini realisasinya adalah sekarang ini Bapak Ibu sekalian, bantulah para pedagang mikro dan kecil ya, usaha-usaha mikro dan kecil
khususnya saudara, kerabat, tetangga, ya. Dengan cara apa? Dengan cara membeli produk-produk mereka. Ya, tolong lihat, Bapak Ibu nggak punya kakak, punya adik, punya ponakan, punya paman, jualan apa, gitu kan ya? Mahal-mahal sedikit, ya. Nggak enak sedikit lah, misalnya nih biasa makan donat yang merek lah mahal, tapi sekarang saudara sendiri jualan donat, udah nggak enak dikit ya apa-apa, niat tolong bantu. Makanan apa aja tuh bisa enak kalau kita makan gimana? Kalau lagi lapar, ya. Kalau lagi lapar tuh enak aja, ya. Jadi kalau misalnya yang biasa makan donat atau makan kopi, minum kopi di warung-warung bermerek yang satu cangkir, satu gelas 60.000, 50.000 itu, nah sekarang belilah ya warung-warung kopi yang 3.000 sampai 5.000 itu. Nggak enak sedikit ya apa-apa. Kesitunya pas lagi lapar aja, nanti jadi enak semua. Makanannya, minumannya enak semua. Niat apa? Tujuannya apa? Membantu mereka, membantu pedagang mikro dan pedagang kecil nih, kerabat-kerabat saudara kita ya. Kurangi berbelanja kepada mall, supermarket. Kalau belanja di mall, supermarket ini kan juga jadi kerumunan. Kan sekarang kita katanya suruh menjalankan 5M. Bukan cuma 3M, bukan cuma masker, menjaga jarak, sama apa? Mencuci tangan. Bukan cuma masker, cuci tangan, menjaga jarak. Tapi apa? Mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Yang kalau di mall, hipermarket terlalu ramai, banyak kerumunan. Jadi gimana? Udah belanja ke saudara-saudara aja, ke warung-warung tetangga aja ya, ke warung tetangga. Kalau memang butuhnya banyak, ya belanjalah ke pasar tradisional ya. Jadi beralih sekarang kita ini, yang biasanya membesarkan orang kaya, menjadikan orang kaya semakin kaya, cobalah sekarang kita peduli kepada orang-orang yang sedang susah. Nah, maka belanjakan uang kita kepada para pengusaha mikro, ya, para pedagang mikro dan kecil, ya, UMKM sekarang. Karyawan, jangan mengandalkan pada satu sumber pendapatan. Saat ini bapak-bapak jadi karyawan, ya, ibu-ibu jadi karyawan, jangan mengandalkan pada satu sumber pendapatan, jangan mengandalkan kepada gaji. Ini kalau bab tauhidnya jangan tawakalnya itu kepada perusahaan. Ya, kita nggak tahu nih. Mudah-mudahan sih doa kita, mudah-mudahan perusahaan Bapak Ibu sekalian tetap eksis ya, tetap eksis. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, saya nggak tahu, udah perampingan udah berapa persen, Pak? Pak Muslimin tahu nggak? Udah ada perampingan belum kalau direkin nih? Waduh, saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya? Nah, yang tahu nggak? Ini Tapi jamaahnya udah ramping soalnya lama nih. jamaahnya udah ramping kan, yang jelas kan? Maka kemungkinan ya PHK, kemungkinan perampingan karyawan, dan kemungkinan pemotongan gaji di perusahaan kan sangat besar sekarang ini. Maka kita jangan terlalu mengandalkan, mulai berpikir ya. Jangan mungkin ada gini, tenang aja gaji saya masih tetap nih walaupun WFH, tapi enak nih malah nih WFH gaji tetap, nggak pakai transport lagi, uang makannya irit sekarang, makannya di rumah, nggak di nggak di restoran, nggak di kantin, lebih murah. Nah, jangan berpikir itu saja. Sekarang kita udah mulai mikir nih, harus mencari peluang lain yang bisa menjadi sumber pendapatan tambahan kita untuk jaga-jaga. Nah, itu maksud saya, ya. Mulailah dengan apa istilahnya yang kita mampu aja, sekecil apapun. Toh yang semua yang besar itu juga mulai dari kecil, ya. Yang bisa dagang ya dagang, yang bisa menjual keahlian, juallah keahlian kita. Bapak-bapak direkin ini kan punya keahlian masing-masing kan. Apakah misalnya desainin rumah, renovasi rumah orang, buatin desain renovasi rumah. Nah, itu bisa juallah sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit apa yang bisa kita jual dari skill dan kemampuan kita. Jaga-jaga. Ya, kalau ternyata Bapak yang masih, Ibu yang masih bertahan di perusahaan, kalau ternyata yang masuk bagian yang dirampingkan gimana? Kita nggak tahu kan. Dan kalau ternyata Bapak Ibu bisa merintis usaha dan bisa hidup dari usaha itu, malah kalau perlu ya udah keluar aja dari perusahaan deh, baik-baik biar perusahaan nggak
banyak beban. Ya, saya yang mundur deh, kan saya mundur. Mungkin juga ada orang lain yang mau masuk. Kasihan nih sarjana-sarjana yang baru pada tamat nih ya. Lowongan kerja nggak ada, justru yang senior-senior juga pada nggak mau keluar, nggak mau dikeluarin, nggak mau di PHK. Nah, ini yang baru-baru tambah, udah pokoknya tambah sulit nih. Malah tadi saya baca ada yang ramal lagi sekarang. Katanya baru bisa exist ini pandemi tahun 2024. Saya juga terima SMS dari Satgas Covid kan, katanya untuk melakukan vaksin aja, ini resmi loh ya, ini info resmi, itu butuh 15 bulan. Jadi bukan berarti tahun ini selesai. Dengan adanya vaksin terus selesai, tidak ya. Nyatanya dari Satgas Covid mengatakan nih, kan broadcast kan perlu sekitar 15 bulan untuk vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Tuh kan, 15 bulan itu berarti tahun ini itu kemungkinan besarnya pandemi masih pandemi itu ya. Pandemi masih pandemi. Hampir-hampir mengharapkan kebangkitan ekonomi, lapangan kerja baru itu sulit itu. Ini masalahnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan mengandalkan pada satu sumber pendapatan, jangan tawakal kepada hamba, jangan tawakal kepada perusahaan, jangan hanya mengandalkan gaji tentang keuangan kita dalam kondisi seperti ini. Sudah jam 1:07 ya. Tadi saya katakan mulai memikirkan atau menambah keran pendapatan sudah. Nah, ketika Bapak Ibu mau menambah keran pendapatan, sesuaikan dengan passion, kegemaran atau hobi kita ya. Kalau yang senang dengan bahasa Inggris, mulailah sekarang ngajar bahasa Inggris. Nah, contohnya gitu maksud saya ya. Kalau yang senang dengan masalah desain rumah, tawarkan jasa desain renovasi rumah atau perbaikan rumah atau maintenance rumah yang hemat ya. Apalagi yang punya keahlian dalam akuntansi, ya tawarkanlah ya, jasa-jasa akuntansi kepada perusahaan-perusahaan kecil sesuai dengan keahlian dan volumenya lah ya. Intinya keahlian-keahlian kita ini tawarkan kepada orang lain, kalau yang bisa dagang-dagang. Iklankan dan mulailah menjual keterampilan dan keahlian Anda. Berikutnya. Nah, ini buat semuanya. Kita mulailah melakukan penghematan-penghematan dan efisiensi ya. Sebab kalau mau kaya itu kan katanya kan tambah pendapatannya, kurangi pengeluarannya. Pemasukannya banyakin, pengeluaran kurang. Nah sekarang kalau toh belum bisa menambah pendapatan, sekarang minimal kurangi pengeluaran dengan berbagai efisiensi. Yang biasa makan-makan keluar, ya sekarang kuranginlah makan-makan keluar. Di rumah tuh kalau belanja juga diatur sedemikian rupa supaya efisien. Jangan ada makanan yang terbuang. Jangan ada makanan terbuang ya. Saya ngelihat di kantin itu ya, banyak yang beli makanan nggak habis, beli makanan nggak habis. Nah, orang mukmin tuh makanan 2 orang cukup untuk 3 orang. Makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Nah, jadi kita mulai mengurangi makan juga. Minimal mengurangi makan enak, mengurangi makan enak. Ini ada kaitannya dengan hadis yang tadi. Kalau rezeki itu udah habis, matilah kita ya. Jadi rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau sudah kita habiskan, ya sudah tinggal matinya. Maka jangan cepat-cepat dihabisin, dihemat-hemat. Kalau dapatnya banyak, jangan dijadikan rezeki di dunia, jadikan rezeki di akhirat. Kalau rezeki di akhirat mah nggak ada batasannya, ya. Kalau rezeki di akhirat nggak ada batasannya. Artinya pahala yang kita dapatkan nggak ada batasannya. Jadi diinfakin sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Itu jadi belum mengurangi jatah rezeki kita. Jadi kalau misalnya nih terima duit 10 juta, yaudah yang kita buat makan 2 juta aja. Ya, yang 3 juta, 4 juta buat anggaran charity. Yang sisanya nanti buat investasi. Nah, jangan cepat habis. Jangan cepat habis ya. Oke, manfaatkan apa? Tadi saya mau tekankan lagi nih. Masalah sampah makanan itu di Indonesia tuh sampai ratusan juta ton loh. Jadi ini tolonglah bantu dikurangi, jangan suka membuang-buang makanan dalam masa pandemi ini. Makanan yang sudah kita beli di rumah kita harus dimakan. Ya. Makanya ibu-ibu juga perlu memanage masakannya. Manage masakannya, jangan masakan berlebih-lebih kemudian buang masakan, buang. Ini lagi kondisi seperti ini ya. Nah, ini manfaatkan pekarangan rumah untuk penghematan. Ya, Bapak sampai di masjid di Cibubur tuh ada yang sampai bikin hidroponik ya.
Masjid aja bisa hidroponik, apalagi kita rumah-rumah. Kita bisa sekarang mengurangi anggaran belanja sayur, beli cabai, beli tomat. Pekarangan rumah bisa kita manfaatin ya. Ini saya bukan cuma teori ya. Di pekarangan masjid, jangankan saya pekarangan rumah ya. Pekarangan masjid kompleks saya itu sampai saya tanemin pisang sama singkong itu. Banyak banget singkong ya. Buat jamaah, yang penting ini bagaimana ini semakin produktif pakar ya. Semua barang yang ada ini harus bergerak. Saya tempoh hari dengerin apa videonya Bu Sri Mulyani itu kan katanya gini, apa sih bedanya negara maju dengan negara berkembang? Kalau negara maju, asetnya itu bergerak semua, aset itu bekerja keras. Aset kita itu kan ya rumah, ya tanah, kebun, ya kan pekarangan, uang yang nganggur itu kan semua aset, mobil itu semua harus diproduktifkan. Orang Indonesia itu gimana ya? Banyak tuh di kompleks saya itu rumah-rumah gede-gede, lebih gede dari rumah saja pada nganggur, pada nggak dipakai. Ada beberapa rumah yang dari awal sampai sekarang 10 tahun lebih itu nggak dipakai sama sekali. Ini contoh yang tidak produktif tuh rumah tuh. Tanah banyak yang isinya cuma alang-alang rumput semua. Kenapa tuh nggak ditanemin semua? Kalau ditanemin kan bisa menghasilkan pangan, ya, bisa menjadikan pangan itu murah di negara kita itu loh. Ya kalau kita nggak doyan kita sedekahkan, dimakan orang nggak apa-apa, jangan dimakan orang. Saya bilang kepada jamaah masjid saya, kita tanemin tanaman pangan pokoknya di sekitar masjid ini. Nanti diambil orang alhamdulillah. Jangankan diambil orang saya bilang, diambil burung aja jadi pahala loh bagi kita. Mamin muslimin yaqulu apa yagrisu ghursan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw bahimatun illa kana lahu bi sadaqah kama qala. Tidak ada seorang muslim yang menanam tanaman ya, kemudian tanamannya itu dimakan oleh burung atau dimakan oleh binatang ternak kecuali sedekah baginya, apalagi dimakan orang. Walaupun dia nggak bayar, sedekah kita. Ya, jadi pekarangan-pekarangan yang ada di lingkungan kita, ya di lingkungan komplek kita, di lingkungan masjid kita, apalagi di kita, jangan sampai mubadir itu nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan harta, kamu gunakan apa? Ayatnya menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak boleh ada yang sia-sia. Semua diciptakan oleh Allah. Ini ada utility-nya, ada manfaatnya. Nah, Bapak Ibu nganggurkan, nah, nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini di antara cara untuk menggerakkan ekonomi di masa pandemi ini ya, sedikit lagi, sudah jam 1.13, saya tambah sekitar ya sampai 5 menit biar ada tanya jawab ya. Nah, saya share sedikit ya. Kemudian manfaatkan pekarangan rumah, kemudian seimbang dan hemat dalam berbelanja. Ya. Soalnya kan kita kan suka lapar mata kalau belanja itu kan. Oke, saya pribadi ini udah jarang ke supermarket. Hampir sepekan sekali saya rutin ke pasar tradisional ya. Belanja itu lebih hemat ya, lebih hemat. Catetin dulu kalau mau belanja ya. Kemudian tidak boleh ada makanan yang terbuang di rumah kita. Kemudian jangan menuruti semua keinginan. Pengen ini beli, pengen ini beli, ini udah nggak masanya. Ya. Kita harus jaga-jaga ya. Dan kita kurangin dah. Pokoknya rezeki yang kita nikmatin di dunia ini kita kurangin. Kita pending rezeki kita untuk di akhirat aja. Ngirit dibilang ngirit nggak apa-apa. Karena rezeki itu sudah ditakdir, sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita habiskan mati berarti udah tinggal waktunya mati berarti. Makanya kita tunda-tunda, mudah-mudahan panjang umur, jangan cepat-cepat meninggal dunia, jangan cepat menghabiskan rezeki. Yang banyak, nah infakin aja. Nah kemudian lifestyle dan rekreasi juga dihemat. Rekreasi kan tidak harus mahal ya. Rekreasi itu tidak harus mahal. Mau rekreasi itu kan sebenarnya kan mencari hiburan, lihat pemandangan aja, lihat gunung. Ke puncak kan gratis tuh kalau naik motor. Ya, lihat laut, ya kan. Nah ini jangan yang boros-boros lah ya, jangan yang boros-boros. Ya, harus naik pesawat sekarang, lagi naik pesawat ngeri, ya. Ntar pesawatnya hilang lagi. Nah jadi kurangin anggaran-anggaran untuk seperti ini. Nah ini kira Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan ya di masa pandemi. Saya diminta memberikan kajian tentang pengelola keuangan di masa pandemi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Masih ada sekitar 15 menit kita persiapkan untuk tanya jawab. Silakan, mungkin Pak Muslimin mulai membuat pertanyaannya dulu, silakan. Atau yang lain juga boleh, silakan. Saya udah tadi pertanyaan di depan, Set. Oh, gitu ya. Yang nggak ada duitnya. Udah dijawab tadi. Ya, jazakallah khairan Pak Ustadz atas penjelasannya yang buat saya pribadi dan mungkin jamaah semua kita tersadarkan sedikit untuk lebih mawas diri, waspada, bersiap-siap ya tadi
Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, untuk sekarang, besok, dan kehidupan akhirat nanti. Jadi ini bukan sekedar masalah ekonomi materi segala, tapi betul-betul sesuai dengan orientasi hidup kita sebagai orang beriman, tidak hanya dunia tapi akhirat, insyaallah. Tafadhol, silahkan bagi jamaah sekalian yang ingin berdiskusi melengkapi materi yang sudah disampaikan Ustaz tadi. Mungkin lebih banyak ke diskusi bagaimana mempraktekkan apa yang disampaikan Ustaz tadi supaya betul-betul bisa terasa manfaatnya. Atau ada yang mau share pengalaman juga mungkin bagus Ustaz ya, untuk dibagi ke kita untuk bisa kita praktekkan bersama. Betul. Ada Pak Fitriadi kayaknya mau bertanya. Silakan Pak Fitri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bapak-bapak semua serta ibu-ibu, ini sih Ustaz, jadi teringat dulu Ustaz, ketika kalau nggak salah tuh antum 4 atau 5 tahun yang lalu ya pernah buat training sih kalau nggak salah di Hotel Viduka itu. Yang kapal kalau nggak salah buat suami sama istri kalau nggak salah gitu ya. Kaitan sama ya intinya sih memang keuangan keluarga dan jangan satu bakat gitu. Intinya sih seperti itu gitu. Dulu Ustadz juga bercerita atau memaparkan juga jenis-jenis yang mungkin pemasukan lain di samping penghematan dari sisi pengeluaran, juga pemasukan lain selain profesi kita saat ini gitu. Nampaknya karena untuk materi ini saya nganggapnya sebagai alhamdulillah merecharge lagi dan merefresh lagi. Cuma ini masih global gitu Ustaz. Masih global gitu Ustaz. Ya, belajar lagi gitu Ustaz, terutama untuk dari Ustadz yang udah langsung waktu itu kan dipaparkan juga ya contoh-contoh dari Ustadz yang real, langsung kita praktekkan, bukan sekedar teori kan gitu ya. Nah, harapannya sih ada itu lagi Ustadz, mungkin bisa training lagi atau bahkan mungkin bisa masuk ke coaching atau praktekkan misalnya seperti investasi di misalnya reksadana atau properti, itu kan juga butuh ilmu, juga butuh prakteknya, juga ada mentor atau ada coachnya lah yang sudah terjun langsung Ustaz. Atau juga itu kira-kira gimana Ustaz? Kira-kira ada rencana lagi nggak Ustaz? Kalau ini alhamdulillah sih saya tertarik ya dengan pemaparan Ustaz, cuma ingin praktek kan. Mungkin di sini juga beberapa ibu-ibu juga ada yang sudah praktik misalnya sebagai dosen atau sebagai, karena kan keahlian bapak direkin sama ibu direkin kan Masya Allah. Bisa tadi seperti dijelaskan Ustaz, bisa jadi arsitek atau bisa jadi advisor gitu kan, QC ketika untuk kontraktor atau desain gitu Ustaz. Ini kira-kira pertanyaan pertama, kira-kira ada rencana lagi Ustaz? Oke. Online aja gitu Ustaz. Baik. Yang kedua ada dua, oke silakan. Yang satu lagi. Yang kedua sebenarnya sih tapi nanti ada ide gini kan beli dari tetangga gitu ya, atau beli dari teman gitu ya, yang dari pedagang besar ya, bikinnya misalnya kayak pasar online gitu ya. Cuma kan harus ada aturannya supaya nggak ada riba di sana, nggak ada goror di sana gitu. Itu gimana Ustaz? Tertarik juga sih kalau misalnya itu kan beli dari teman atau jual atau bikin pasar online gitu kan, kita tinggal pakai ekspedisi gitu. Itu cuma gimana cara memayunginya atau cara supaya mengilmui agar pasar online itu tuh tidak ada unsur riba, ada unsur goror atau unsur yang bertentangan sama syariat. Itu aja mungkin Ustaz. Oke, nomor satu, kalau secara pribadi memang saya belum ada rencana berikan training lagi, karena maaf nih kalau bahasa katanya gimana ya. Dulu saya masih senang hidup saya untuk ngajar semuanya. Sekarang ini ngajarnya mau sedikit. Ngajar di satu kampus aja, pengajian nih kalau ada waktu insya Allah ngisi pengajian. Nah, karena sekarang saya kan jadi Dewan Pengawas Syariah, agamanya jadi konsultan di 5 perusahaan juga, jadi ngatur waktunya udah susah juga tuh ya. Nah, tapi kalau mau saya kasih contoh, kira-kira begini, saya pakai Robert T. Kiyosaki itu kan ada ESBI ya, cash flow quadrant. Orang itu kan pertama memang menjadi employee atau self-employee, kemudian employee, harus menjadi, kemudian berikutnya adalah businessman, kemudian investor. Kira-kira begini. Ya tingkat paling rendah itu kan self-employee. Kalau kerja dapat duit, ya kerja nggak dapat duit. Kayak tukang beca, maaf nih akuntan ya.
Angkutan lepas ya contohnya kan, dokter bedah. Kalau kerja dapat duit, ya kerja nggak dapat duit, gitu kan. Nah, ada yang employee kayak bapak-bapak ibu sekalian nih kan. Walaupun kerjanya berkurang sekarang karena ada pandemi, tapi duitnya tetap dapat utuh, kan. Nah, tapi harus kita tingkatkan menjadi bisnismen. Kalau bisnismen itu gimana? Kalau bisnismen itu ibaratnya nggak kerja 3 bulan, 6 bulan nggak apa-apa, bisnisnya tetap berjalan. Nah, satu lagi yang tertinggi itu apa? Investor. Kalau investor itu nggak banyak bekerja, ya. Tapi asetnya yang bekerja. Nah, itu saya katakan, aset yang bekerja seperti kata Bu Sri Mulyani tadi, ada uang, tapi uang itu nggak cuma di rekening tabungan. Ada yang taruh di reksadana, ada yang di saham. Ini tadi saya lihat saham ya, saham Astra tuh, saham saya punya saham ya, hari ini tuh naik harganya 27% tuh, Pak. Sehari 27%. Bukan sehari. Saya beli dulu waktu masih, udah tahu lah, ini tuh harga wajarnya saham Astra itu 7.000. Ketika di bawah 7.000, masih 6.000, 5.000, saya beli aja, beli. Harganya naik turun biarin saja, karena harga wajarnya kita tahu 7.000. Nanti kalau udah 7.000 baru kita lepas. Sekarang udah 6.750. Nah, tadi saya tawarkan, kalau 6.825 saya lepas. Tapi kalau jual saham kan enak, tinggal dimasukin itu kan order sell gitu kan. Nanti kalau emang ada ini ntar juga jual sendiri. Nggak usah kita tongkrongin kayak orang jualan di pasar kan. Kalau jualan saham kan gitu. Pokoknya saya tawarkan dengan harga 6.825. Karena pokoknya menurut saya harga wajarnya itu 7.000. Ini contoh Pak. Jadi saya sebar memang. Jadi dari saya pribadi ya jualan online juga, jualan buku secara online. Kalau jualan buku mah anak sama istri bisa nanganin ya, anak bisa nanganin. Kalau jualan saham juga paling-paling kita sebentar aja buka setengah jam, kita pasang instruksi-instruksi buy atau sell kan, kira-kira cocok dibeli mana, yang cocok dijual mana. Nah itu cara. Jadi kalau kerja terus, kita training terus capek kita. Capek kalau kita ngajar terus, training terus. Jadi kalau ngajar pengajian ini kan kewajiban sebagai seorang muslim, dan bagi saya itu adalah birrul walidain, karena ibu saya almarhumah itu maunya saya itu nggak boleh berhenti ngajar gitu ya. Kalau ngajar berarti saya durhaka kepada ibu saya itu kan. Dulu karena saya udah praktekin, saya berhenti ngajar, ibu saya ternyata nggak suka tuh ya. Nggak suka saya berhenti ngajar. Ya udahlah ngajar nih jadi birrul walidain saya, berbakti pada almarhumah ibu saya dan menjalankan kewajiban saya itu. Nah, yang kedua tadi masalah apa, Pak? Pasar online itu punya apa ya, kerangkanya tuh harus diperhatikan gitu, supaya nggak ada unsur yang menentang syariat lah. Tentang pasar online. Jadi saya kira online itu tidak harus online melalui marketplace atau aplikasi, enggak kok. Saya nih contohnya nih, ya ini contoh real nih. Saya kalau beli beras, itu ada kawan pengajian yang jualan beras. Saya sudah sampai ke toko, itu saya nggak mau beli beras tuh. Nanti beli berasnya sama teman saya itu aja, gitu. Itu contoh ya. Jadi udah ada tukang beras ibaratnya. Saya ke pasar lagi ada beras, enggak, saya nggak mau beli. Nanti beli berasnya di sono aja. Ada juga yang jualan risol ya, senang. Risolnya nanti sama ibu itu aja deh, yang biasa, yang tetangga kita gitu. Jadi tidak harus melalui aplikasi dan melalui sistem ya. Jadi pokoknya yang saya tahu tetangga saya, jamaah saya, keluarga saya yang pada jualan, yang saya butuhkan, nah saya belinya ke dia aja. Nggak usah harus ke toko, itu maksud saya ya. Nah, kalau melalui aplikasi di marketplace juga boleh juga. Nah, kalau masalah menghindari riba, nanti berarti membaca itu sistem cara jual beli online yang harus kita hindari itu apa aja. Saya ada slide-nya Pak ya. Tapi secara umum memang pemilik marketplace ini kan belum ada yang mendeklarasikan sebagai marketplace syariah ya. Jadi ya kalau 100% syariah belum ada, tapi kita bisa melindungi diri kita supaya tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariah. Contohnya misalnya ya, kalau kita jualan misalnya, ya kalau kita jualan ya yang jujur, jangan fotonya dengan produknya nggak sama, ya kan? Kemudian kita harus jujur kalau kita ini posisinya sebagai pemilik barang atau cuma sebagai dropshipper. Kalau dropshipper ya bilanglah dropshipper, jangan sebagai pemilik barang, karena posisinya berbeda, ya kan? Jadi iklannya itu sering muluk-muluk, sering muluk-muluk. Saya kadang-kadang nyoba juga sih, maksudnya nyoba beli iklannya kok begini nih bagus sih. Terakhir saya beli itu kacamata. Ini kacamata
katanya bisa buat minus, buat plus segala macam. Wah, ternyata saya beli. Ini mah cuma buat minus doang. Nah, itu jangan dilakukan seperti itulah maksud saya kalau kita penjual. Kalau kita sebagai pembeli ya, kalau kita sebagai pembeli, ya nanti ada batasan-batasannya. Saya udah ada slide-nya, nanti kalau perlu nanti Pak Fitri japri ke saya, nanti slide-nya saya kirim lah. Nanti slide-nya saya kirim apa yang harus kita lakukan kita melakukan transaksi jual dan beli secara online. Kira-kira begitu Pak Fitri. Oke, silakan yang lain lagi. Ya. Yang mau menambahkan jawaban saya juga boleh. Mau mengkritisi juga boleh, mau nanya lagi juga boleh. Silakan. Baik, Bapak, Ibu-ibu, ada lagi yang ingin menambahkan? Kalau saya boleh nanya dikit. Oh, silakan. Yang punya tempat, yang punya kuasa. Kalau nggak boleh nanya Tadi Ustadz bilang kan jangan disimpan banyak-banyak di rekening di bank, gitu ya. Simpan ke yang lain. Gitu. Atau tadi juga ada larangan jangan beli emas karena lagi mahal, gitu ya. Kalau kita pada posisi sekarang punya emas, misalnya gimana? Punya emas. Kalau punya emas, kalau belum butuh banget terhadap uangnya, tahan aja dulu ya, tahan dulu. Karena kalau kondisi ekonomi parah, ya biasanya itu akan terjadi inflasi. Nah, emas itu kan nggak ada inflasinya, tahan aja dulu. Jadi jangan jual. Nggak usah dijual. Tapi kalau udah kepepet banget jual Pak Muslimin ya, kalau duitnya udah habis ya. Ya saya sempat termasuk yang memang nggak bisa nabung cash gitu ya. Makanya selama ini dipaksain ke emas sama di unit link. Kalau unit link itu halal nggak, Seth? Kalau unit link itu kan berarti kan antum kan di asuransi ya. Ini mohon maaf nih kalau ada orang asuransi ya. Saya mantan juga. Mantan. Menurut saya, kalau mau investasi jangan di unit link deh. Kalau mau investasi mendingan langsung aja. Kalau mau beli reksadana, langsung aja di reksadananya. Tapi kalau di unit link itu membacanya susah. Milik kita tuh dibeliin apa, gitu kan? Terus nilainya berapa sekarang kita itu? Linknya itu link ke reksadana apa? Karena unit link itu kan berarti duit kita dipegang oleh asuransi diinvestasikan. Bisa dibelikan saham, bisa dibelikan reksadana, bisa dibelikan obligasi gitu ya. Jadi kalau asuransi itu lebih kepada proteksi. Nah, kalau perusahaan asuransi ya kepengen keuntungannya banyak, nah, dia selain mengurus asuransi, dia kepengen sebagai lembaga investasi dengan membuat produk yang namanya unit link itu. Tapi unit link itu ngontrolnya susah. Kalau misalnya harganya naik, kita mau tarik deh misalnya. Tarik itu kan nggak bisa langsung kalau unit link. Yeah. Jadi kalau kita punya reksadana, wah ini harganya lagi tinggi nih, langsung kita jual, bisa dengan harga segitu. Ya, nanti dalam 1 hari atau 2 hari udah cair. Tapi kalau unit link kan enggak. Ya. Jadi NAB-nya, iya kelamaan. Kadang-kadang kita mau jual, pas kita jual tuh harganya udah berubah itu loh. Jadi kalau niat investasi, menurut saya bukan di unit link. Ya. Kalau di unit link itu adalah ya sudah terlanjur ya sudah. Ya, walaupun dia yang istilahnya sistemnya dengan syariah gitu. Ya. Kalau masalah hukumnya, kalau unit linknya itu dikelola oleh asuransi syariah, insya Allah udah syariah, tidak ada masalah. Tapi dari sisi keuntungan, dari sisi fit takingnya, dari sisi pemantauannya, itu nggak gampang kalau unit link itu. Karena kan duit kita dikasih asuransi, tadi saya katakan, asuransi nanti dikasihkan lagi, sebagian itu kan dibelikan reksadana. Reksadana itu kan manajer investasi, Pak. Ya, reksadana itu nanti dibeliin saham, jadi muter jauh banget. Ya, jadi saya ulang lagi nih, unit link berarti duit kita dipegang oleh asuransi. Asuransi itu mau investasikan seringnya itu kepada manajer investasi. Nah, oleh manajer investasi baru dibelikan saham atau dibelikan sukuk atau obligasi. Muter. Nah, mendingan kalau kita ini belajar aja bagaimana kita langsung beli saham. Nah, kalau kita mau reksadana langsung belinya kepada manajer investasi. Kan bank-bank juga banyak nawarin saham sekarang di bank-banknya.
Kayak ke saya di muamalah itu kayaknya ditawarin beli apa-apa gitu ya, saham-saham gitu. Nggak apa-apa itu langsung. Saham itu paling bagus ya Bapak mendaftar di perusahaan sekuritas. Ya, kalau memang mau beli saham yang paling bagus daftarnya jangan di bank, di sekuritas. Karena bank itu kan cuma perantara aja. Ya, kalau kita ini mendingan langsung aja di sekuritas. Kalau di sekuritas nih Pak ya, kita lihat harganya naik, kita klik langsung terjual. Nggak pakai nunggu. Duitnya udah terjual kan? Duitnya mau kita tarik, ya udah kita kalau kita tarik. Kalau kita tarik hari ini, besok akan ditransfer. Tapi angkanya, harganya itu langsung real pada hari itu. Tapi kalau lewat bank, nah enggak ya, namanya juga lewat agen kan? Ya, lewat agen. Biaya agen. Ada saat ini ada pertanyaan nih saat di chat. Ya. Kalau forex itu forex atau tidak? Forex tadi kayaknya juga ada yang nanya, udah saya kirimin video ya, udah saya kirimin videonya, video saya tentang forex. Intinya adalah singkatnya, forex nggak boleh lah. Forex nggak boleh ya. Forex itu yang dimaksud adalah transaksi valuta asing tapi tidak secara tunai. Ya, istilah di dalam perdagangan kalau dibilang forex kan tidak tunai. Jualan falas itu yang boleh itu yang tunai, yaitu yang di money changer atau yang di bank. Ya, intinya jual beli falas yang diperbolehkan dalam Islam itu adalah yang spot, ya, yang tunai. Langsung kita serahkan rupiahnya, terima dolarnya, terima realnya dan seterusnya. Itu terjadinya kan di mana? Di money changer atau di bank. Kalau yang namanya forex itu kan di ini broker kan, di broker. Nah, itu hampir nggak ada transaksi tunai, itu nggak ada. Malah lucu kalau kita transaksi tunai kok di forex gitu kan. Itu lucu ya. Forex itu ya jual untuk 3 bulan, jual untuk 6 bulan, jual untuk 2 bulan. Nah, itu nggak boleh karena ada hadis yang menyatakan bahwa jual beli barang yang sejenis, uang dengan uang, ya, makanan dengan makanan itu harus yadan biyadin. Kan hadisnya kan ada habu bidhahab wal fiddatu bil fiddatu wal milhu bil milh dan seterusnya, itu syaratnya harus yadan biyadin, cash and carry. Nah, masalahnya kalau forex itu tidak cash and carry. Nah, masalahnya di situ tidak bolehnya. Makanya di fatwa Dewan Syariah Nasional juga sudah disampaikan enggak boleh kok ya. Enggak boleh ya. Kalau forexnya spot. Kalau orang jualan forex spot itu menurut saya rada aneh juga ya. Maksudnya kita mau beli forex langsung diambil sekarang. Nah, kadang-kadang ini pedagang aneh. Dia menyebutnya spot, tapi oleh dia dikasih ketentuan. Kalau spot itu hanya boleh diambil nanti setelah sekian hari, H plus berapa. Nah, akal-akalan itu sama dengan gini lah. Nahan dulu. Sama dengan jual beli rumah. Jual beli rumah itu kan pemerintah ngasih syarat nih. DP harus 20% supaya developer ini tidak pada nipu gitu kan. DP 20%, kemudian bangunan sudah harus jadi gitu kan. Minimal 70% bangunannya. Sama developer diakalin. Banyak orang yang nggak bisa bayar DP 20%. Ya udah, Bapak DP-nya bisa dicicil. Nah, dicicil itu ke developer. Dicicil itu baru ke developer, belum sampai ke bank. Nah, kalau pas developernya nakal, hilang duitnya. Beda kalau udah ke bank, aman ya. Kalau yang syarat 20% itu kan syarat dari pemerintah nih, untuk melindungi ya, supaya orang tuh tidak pada asal-asalan kredit rumah, apa istilahnya spekulasi itu kan. Nah, oleh developer pinter, walaupun ketentuan dari pemerintah DP 20%, DP-nya bisa dicicil. Jadi misalnya DP 20 juta nih, saya developer nih Pak Muslimin bayar 1 juta ke saya, sampai ke 20 juta, baru saya laporkan ke banknya. Ini ada nasabah namanya Pak Muslimin mau beli. Nah, jadi tidak melanggar peraturan pemerintah. Cuman transaksinya baru terjadi ketika duit 20 juta udah Pak Muslimin serahkan kepada saya. Nah, ketika saya sebagai developer collapse, atau ini dalam pandemi ini banyak loh ya. Dalam pandemi ini banyak. Duitnya Pak Muslimin udah masuk ke saya. Ternyata saya gagal bayar ini, gagal. Nah, developernya gagal, duit Pak Muslimin hilang. Minta ke developer, udah susahnya setengah mati. Saya udah mengalami beberapa. Ini yang terakhir juga ada nih. Udah bayar gitu kan, tanda jadi. Tanda jadi diakalin sama developernya begitu kan. Nah, ternyata sekarang developernya nggak bisa ngelanjutin pembangunan, duitnya kita minta nggak boleh. Ya, kita mau batalin katanya duitnya hilang. Tapi rumah nggak dibangun-bangun. Nah, begitulah modelnya. Nah, jadi kalau
forex spot saya nggak paham nih. Masa forex kok spot ya kan? Forex itu ya namanya untuk perdagangan masa depan kan, dia kan future trading kan. Kalau spot transaksi tunai itu ya di orang butuh fisiknya. Jadi kalau saya beli dolar butuh fisik dolar karena saya mau gunakan untuk sebuah transaksi. Tapi kalau misalnya ada nih Bapak beli dolar langsung diambil dolarnya lewat forex ya, itu biasanya disebutnya dengan falas. Walaupun falas itu terjemahannya forex, tapi di dalam istilah perdagangan biasanya menggunakan istilah begitu. Kalau falas di money changer, kalau forex itu di future trading, perdagangan masa depan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Boleh tanya sedikit Pak Ustadz? Silakan Pak Amir. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini saya mau tanya pendapat Pak Ustadz. Jadi ada satu produk Pak, jadi tabungan. Tapi tabungan itu langsung dikonversi dengan nilai emas. Nama produknya itu dinaran Pak. Mungkin pernah dengar juga. Jadi kalau kita nabung, jadi uang kita itu langsung dikonversi senilai emas pada saat. Ya. Nah, jadi selalu seperti itu. Kita ambil pun nggak apa-apa. Jadi pada saat sebulan lagi kita ambil, ya nilai uang kita seharga emas itu. Nanti yang nilai kita ambil itu dikonversi ke harga emas pada saat itu rupiahnya berapa. Nah, itu kira-kira ada pengalaman nggak Pak Ustadz? Karena ini produk baru saya lihat di itu ya, di mungkin baru setahun. Bisnisnya Pak Mardigu. Iya. Betul. Tahu, bisnisnya Pak Mardigu Wowi kan? Iya, sebelum betul. ada Dinaran. Sebelum Dinaran satu lagi, itu ada Santara ya, yang mungkin yang Dinaran dulu gimana Pak Ustadz? Ya. Sebelum ada Dinaran itu ada yang jual tabungan emas, apa namanya? Tabungan emas Nusantara apa kemarin? Oh iya. Apa namanya? Sampai lupa namanya. Itu katanya udah ada izin juga kan, Dinaran itu dari BI ya, atau dari apa? Lembaga resmi pemerintah. Nah, saya belum tahu tuh kalau ininya. Nah, tapi gini Pak, sebelum Dinaran saya lupa tuh ada yang jual emas begitu kan. Saya tanya, pas saya ketemu sama yang punya aplikasi nih, bosnya kan, Pak maaf nih, emang sudah syariah Pak? Jawabnya dia apa? Arahnya ke sono Pak itu. Arahnya ke sana. Nah, pengalaman saya tabungan dalam bentuk emas ini seringkali begini nih Pak ya. Jadi emasnya itu belum ada. Emasnya itu belum ada. Nah, jual beli emas itu kalau nggak tunai nggak boleh. Jadi kalau memang mau dipastikan ya perusahaan itu mestinya harus mendeklir ini sesuai dengan syariah. Kalau enggak, yang sudah pengalaman saya, prakteknya emasnya dia belum ada. Sehingga apa? Saya pernah begitu. Pas saya mau beli kan, udah kumpul-kumpul nih Pak, emasnya mau saya ambil. Ternyata ada biaya-biaya tambahan Pak. Ya, biaya cetak katanya. Biaya cetak emas, kok biaya cetak? Iya kan, Bapak kan beli itu kan nabung, itu kan emasnya belum diwujudkan Pak. Nah ketika Bapak mau ambil, nah itu kita ambil emasnya, kita cetak yang ukuran 1 gram, 2 gram, 3 gram sesuai dengan yang Bapak beli. Itu nanti kena biaya cetaknya lagi. Ya. Nah ternyata juga ketika kita masih di situ kena biaya titip Pak. Bapak kan titip selama sekian ya, ada biaya penitipannya. Lah, jadi kita untungnya dari mana? Jadi harga emasnya naik 4%, nanti biaya titipnya misalnya ya 0,5%, nanti biaya cetaknya nanti 1%. Spread antara harga jual dengan harga beli kan kita berkurang lagi. Akhirnya nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Itulah makanya Rasulullah ya ngasih aturan untuk jual beli emas itu memang harus tunai. Harus tunai. Nah, kalau toh misalnya dia bisa mengatur, saya nggak bisa menilai satu perusahaan langsung ya, karena sebenarnya yang berhak menilai satu perusahaan itu adalah Dewan Syariah Nasional. Nah, harusnya perusahaan-perusahaan ini nanti minta disertifikasi bahwa ini sesuai dengan syariah loh ya itu. Biasanya dia kalau nggak berani, biasanya ada celah bagian-bagian yang memang belum halal. Seperti halnya fintech. Ya, sama e-money. E-money yang berani disertifikasi syariah saat ini kan baru satu. Kalau baru satu saya nyebutin nggak apa-apa ya, Linknet saja. Yang lainnya kan belum. Ya. Yang lainnya belum. Berarti apa? Masih ada celah bagian-bagian yang tidak syar'i gitu loh. Tidak syar'i. Cuman kalau kita membongkar jeleknya satu perusahaan kan kita nggak boleh. Nanti saya diprotes sama perusahaan.
Nah, jadi menurut saya sih untuk bisnis-bisnis baru yang sistem keuangan ya, itu kalau belum ada sertifikasi syariah dari DSN MUI, menurut saya sih jangan dulu. Jangan dulu. Karena selalu ada celahnya. Maaf nih, saya contohkan yang paling gampang aja Pak ya, e-money. E-money itu tidak syariahnya gimana? Misalnya, dia kasih kalau Bapak top up 100.000 dikasih 110.000. Nah itu kan jadinya kan riba. Menjanjikan. Seakan-akan Bapak ngutangin saya 100.000, nanti saya kasih 110.000. Kan jadinya riba itu. Nah, ada sisi haramnya yang dilakukan perusahaan apa misalnya? Dana-dana masyarakat yang nggak jelas. Maksudnya kalau Bapak punya sisa e-money 10.000, 8.000, 5.000 yang tidak diambil, tapi kan orangnya banyak itu. Nah itu duitnya buat siapa? Nah, itu jadi masalah juga. Jadi saya tidak berani mengatakan dinaran ini halal atau haram, tapi menurut saya ya dia harusnya disertifikasi Dewan Syariah. Nah, saran saya sih buat Bapak Ibu yang mau investasi emas, beli aja emas fisik aja, produk Antam yang ada fisiknya. Bapak beli bawa ke rumah simpen. Nah, itu udah jelas dah. Ya, itu jelas ya. Itu aman dari penipuan. Saya soalnya udah ngalamin Pak Amir ya, yang model jual beli emas, model gitu nabung emas. Ternyata saya kira sudah dapat untung, nggak ada untungnya, kira-kira gitulah. Karena tadi ada biaya, ada biaya titip, ada biaya cetak, ada biaya ini ya ternyata termasuk minimal. Kalau e-money tadi kan suka memberikan poin-poin ya, itu dihitung riba juga nggak jadinya Pak Ustadz? Nah, itu ada yang masuk riba, ada yang masuk riba, ada yang tidak. Nah, solusinya gini aja. Buat kita menggunakan e-money, ini jangan sampai kita mengejar dan mengharapkan janji-janji tentang poin-poin tadi. Kita menggunakan e-money karena kewajiban. Ada transaksi-transaksi yang nggak bisa kita lakukan kecuali menggunakan e-money. Contohnya parkir sama tol lah, Pak. Yang gampang, Pak ya. Kan banyak parkir yang harus pakai e-money. Kalau kita nggak bisa, kita nggak jalan. Ya udah kita jalanin itu saja, hanya untuk memudahkan itu saja karena belum ada solusinya. Ya udah saya pakai itu atau lewat jalan tol. Saya nggak ngarapin poin-poinnya, saya nggak ngarapin ribanya. Saya ini karena apa? Ya karena memang mau nggak mau di sistem kita ini kita harus menggunakan e-money kalau tol. Kalau nggak kita nggak bisa. Ya udah karena hajat istilahnya. Hajat itu di bawah darurat ya. Kalau udah darurat kan ya udah apa boleh buat. Nah ini di bawahnya darurat sedikit itu namanya hajat. Kita nggak bisa lari dari itu, nggak bisa lari dari e-money. Kalau kita nggak pakai e-money sama sekali bisa, tapi susah. Naik mobil nggak boleh lewat tol, gitu kan gitu. Nanti kalau naik bis harus pakai e-money juga sekarang. Kalau nggak bayar tunai malah lebih bahaya lagi nanti kena pandemi. Nah, jadi karena dalam tanda kutip hajat istilahnya. Gampangnya orang awamnya bahas darurat deh, nggak ada cara lain. Kalau nggak pakai e-money nggak bisa kita pergi kemana-mana. Kira-kira begitu Pak Amir ya. Makasih Pak Ustadz. Oke, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang-kurangnya mohon maaf. Kalau ada salahnya saya juga minta maaf. Ini kalau ada yang nanya Sironium, saya belum tahu bisnis Sironium ya. Saya belum tahu jadi nggak bisa jawab ya. Nah, kalau Bitcoin sudah dengar-dengar tapi ini masih kontroversial banget ya. Tapi kesimpulannya kalau saya katakan nggak boleh untuk Bitcoin karena itu tidak ada penjaminnya. Itu hanya algoritma ya. Istilahnya permainan dari pihak perusahaan aja sebenarnya. Penjaminnya nggak ada. Tiba-tiba nanti hilang aja Bitcoinnya, perusahaannya ngabur aja udah bubar deh ya. Nggak ada negara yang menjaminnya. Jadi dari diskusi-diskusi di teman-teman sih sebaiknya jangan karena tidak ada penjaminnya. Itu kan sama dengan utang sebenarnya. Duit kita diutang oleh dia, jaminannya cuma angka-angka algoritma saja. Begitu tutup udah hilang, nangis semua. Sekarang harga satu Bitcoin udah ratusan juta kan. Nah kalau Sironium saya malah belum tahu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Pak Muslimin. Kalau ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Ternyata menarik sekali perbincangan kita siang hari ini. Tadi ada satu pertanyaan mungkin bisa dijapri ya terkait dengan asuransi di bank konvensional. Mungkin sudah banyak yang tahu gitu. Insya Allah di lain kesempatan kita lanjutkan lagi perbincangan kita karena waktu sudah menunjukkan jam 13.45. Kita
cukupkan pertemuan kita siang hari ini. Mungkin dengan doa singkat, Ustaz. Baik, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, membawa keberkahan. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah, sehat walafiat. Yang ditakdirkan sakit, mudah-mudahan sakitnya menjadi obat untuk menghapus dosa. Yang ditakdirkan meninggal dunia di antara saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah ampuni semua kesalahan dan dosanya. Dan mudah-mudahan amal baiknya diterima dan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar. Amin. Allahumma adfa'anna ja'ifuruna. Allahumma inna nas'alukal barakah fi ma razaqtana wa fi kulli ma atitana fi kasbina wa fi umrina wa fi tijaratina. Allahumma ansurna wa ansur Islam wal muslimin wa ansur ulama al muslimin amir a'da'aka a'da al Islam wal muslimin wa ahli kutuwata wal kafarata wal zalimin wal mulhidin wa syu'iyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Dari saya sebagai pembawa acara siang hari ini, mohon maaf apabila mari kita sama tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materinya nanti Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Boleh. Saya kirim ke siapa? Pak Ustadz Miftah, Pak Dian materinya. Pak Miftah boleh, Pak Dian. Pak Miftah aja Ustaz. Ustaz. Insyaallah sebentar lagi saya kirim ke Pak Miftah. Ya, Pak Mit, Iya, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang itu kan geser 20.